A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Peju Channel. Baik lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan kesehatan jasmani yang rohani, kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halal dan barokah, dan bagi yang sakit semoga disembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, baik tentang perjalanan beliau yang selama ini mungkin ada yang tahu, maksudnya tahu itu berapa lamanya ya toh. Lamanya perjalanan itu insya Allah beliau itu lur dimulai usia insya Allah itu, kalau menurut saya mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda, monggo komen di kolom komentar. Kita di sini sharing ya kan, berbagi pengetahuan. Kalau menurut saya insya Allah beliau ini dimulai usia 30 tahun 30 tahun ke atas lah, entah 35 ya, bisa juga 35, karena mendekati 40 kan kematangan seseorang laki-laki kan seperti itu. Kematangan jiwa itu di atas 40 tahun, entah kematangan dalam hal berpikir, juga berwibawa, kesabaran, itu bukan ditemukan, itu dirasakan usia dia usia 40-an ke atas lah kan seperti itu ya toh. Mana sekarang pemimpin atau peraturan undang-undang kan diharuskan kan 40 tahun kalau nggak salah ya kan. Sebetulnya loh. Oke lanjut, insya Allah dimulai 30 tahun ke atas beliau, dan mungkin beliau dalam perjalanan beliau ini yang namanya beliau kan nggak tanpa guru ya kan, nggak ada guru, nggak ada saudara atau teman yang mengetahui perjalanan ini atau perjalanan beliau ini. Insya Allah seperti itu lur. Bahkan perjalanan beliau ini juga, beliau sendiri juga antara percaya dan tidak ya kan, suatu perjalanan yang di luar nalar seperti itu lur, di luar logika. Perjalanan ini di luar logika loh, nggak bisa di logika kan seperti itu. Perjalanan istilahnya ya naik lah, atau Isra Mi'raj atau bagaimana. Insya Allah seperti itu. Yang pastinya mungkin dalam dibimbing itu mungkin ada malaikatnya seperti itu. Tanpa malaikat, seorang wali tanpa malaikat yang mendampingi, yang beliau mendampingi pun itu mustahil lur kan seperti itu. Bahkan para nabi-nabi pun kan didampingi malaikat ya Pak, malaikat Jibril kalau tidak salah ya kan, didampingi malaikat Jibril seperti itu loh biasanya. Itu kalau para nabi ya kan seperti itu ya. Mungkin dalam perjalanan beliau itu di luar nalar, di luar logika, karena yang pastinya beliau itu sudah keluar dari raganya, entah sukma atau jiwanya keluar ya, menjalani suatu perjalanan yang mungkin bagi beliau membingungkan ya kan? Seperti itu kan, belum pernah merasakan hal demikian ya, merasakan atau mengalami suatu kejadian yang dialami kan. Beliau kan tanpa ada yang membimbing kan, langsung dibimbing langsung oleh Allah kan seperti itu ya kan. Sehingga mungkin menuju ke tempat-tempat atau di mana ya saya juga kurang paham kalau dalam hal seperti ini, karena mungkin bagi orang-orang yang tentunya ya, bagi orang yang makrifat tentunya pernah mengalami suatu perjalanan seperti itu
menuju ke marifat, kan hampir mirip kan ya toh. Untuk mengenal jati dirinya juga mengenal Allah, kan seperti itu. Mungkin hampir sama tahapan-tahapan yang apa ya, yang dilalui oleh para wali seperti itu. Tapi beliau kan jauh lebih, insya Allah mungkin jauh lebih berbeda mungkin dalam perjalanan beliau. Kan mungkin beliau dibimbing ke tempat-tempat yang di luar nalar, atau dibimbing, diajak ke atas, dan tentunya ke atas sana tentunya kan itu seperti itu ya toh. Langit 1, 2 sampai 7 mungkin. Nah, seperti itu biasanya ya kan. Juga mungkin ya insya Allah lapisan 7 bumi, dalam bumi atau seperti apa kan seperti itu loh lagunya. Itu kalau menurut saya kan seperti itu. Dalam perjalanan beliau itu mungkin ya seperti itu, hampir sama ya dengan perjalanan Rasulullah lah, ataupun Isra Mi'raj. Dan juga pernah dibersihkan atau dadanya pernah dibelah, kan seperti itu. Bahkan Rasulullah itu kan dibelah 2 kali, waktu anak-anak dan waktu Isra Mi'raj, seperti itu loh ya. Hampir sama lah perjalanan beliau dengan Imam Mahdi ini, sepertinya seperti itu ya kan. Ya pernah kalau memang benar perjalanan Isra Mi'raj hampir mirip dengan Rasulullah, kan itu berarti beliau pernah ke surga, juga pernah ke neraka, kan seperti itu. Ditunjukkan tempat-tempat seperti itu ya kan. Itu perjalanan Isra Mi'raj kan Rasulullah kan seperti itu. Bahkan di bumi kan mungkin saya ketahui dalam perjalanan Isra Mi'raj juga Rasulullah pernah ke Gunung Kaf yang banyak dihuni para makhluk-makhluk Allah. Ada malaikat, wali, bahkan bangsa jin berada di sana, di Gunung Kaf itu. Atau kan seperti itu lur perjalanan beliau ini ya kan. Nah, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Mungkin teman-teman atau saudara semuanya punya pandangan berbeda, monggo komen di kolom komentar. Tapi ingat, jangan saling menyalahkan seolah-olah yang paling benar, kan seperti itu. Janganlah seperti itu. Kita kan sharing, karena kan mungkin kebenaran kan milik Allah, kan seperti itu. Kecuali orang yang pernah mengalami hal tersebut atau tapi tentu saja orang yang mengalami tersebut nggak mungkin main YouTube atau bahkan seperti itu loh ya toh. Apalagi saya ya malah bikin kontennya, bukan komentar YouTube kan seperti itu ya toh. Ya kalau saya dengar-dengar ya bukan dengar, saya ceramah-ceramah agama dalam Isra Mi'raj kan seperti itu. Dadanya dibelah, dibersihkan ya, 2 kali waktu anak-anak, dan mungkin dalam Isra Mi'raj ini mungkin yang kedua ini waktu pengangkatan atau Isra Mi'raj melalui Masjidil Aqsa. Makanya begitu pentingnya Masjidil Aqsa itu nanti bagi kita semuanya, bagi umat muslim, karena tempat Masjidil Aqsa itu tempatnya para nabi nanti, bahkan tempat bertempurnya, tempat bertempurnya antara tentara Dajjal dan tentaranya Imam Mahdi, kan seperti itu. Dan juga tentunya dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam, kan seperti itu lur ya. Sambil menunggu lampu merahnya, agak sepi sekarang lur ya, bagaimana lagi. Oke, santai dulu sambil melihat pemandangan macetan di lampu merah ya. Mungkin perjalanan ya seperti itu ya toh, hampir mirip. Bahkan ya pernah mungkin ya bertemu dengan Nabi Khidir ya toh, karena Nabi Khidir kan pokoknya ada di lautan, Nabi Ilyas di bumi atau tanah, unsur tanah. Nabi Khidir kan air atau laut, kan unsur air itu ya kan. Kalau api siapa ya?
Nah, tapi tanah, udara, angin, apa ya? Ya, yang tahu komen di kolom komentar. Saya juga kurang paham lah yang antara yang apa, angin dan juga api. Saya ketahui air dan tanah saja. Kalau tanah kan Nabi Ilyas, tentunya yang sekarang Nabi Ilyas masih hidup, gitu. Bahkan juga Nabi Khidir sekarang masih hidup, kan seperti itu loh. Orang perjalanan beliau mau menemui nabi-nabi ini, gitu. Nabi Ilyas dan juga Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, kan seperti itu loh perjalanan beliau ya. Tanah, bumi, istilahnya kan seperti itu ya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tonton iklannya sampai habis. Ya seperti inilah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi